Jadi di sini kita akan bahas tentang awal pembahasan tentang geometri itu sendiri. Jadi mungkin baru kita setelah apa namanya setelah libur Lebaran ini kita akan bahas tentang geometri mungkin yang sering kita jumpai. Geometri itu kan kalau kemarin sebenarnya ada yang sempat menyinggung pada materi sejarah geometri itu ada bangun datar, kemudian menjelaskan beberapa sifat-sifatnya begitu. Ada juga bangun ruang, terus hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, untuk sekarang ini pertemuan terakhir lah sebelum libur ya. Libur kan besok sudah? Belum ya? Besok masih ada kuliah. Hah? Ada kuliah besok ada. Jadi kan sudah terakhir hari ini ya. Jadi kita bahas ringan-ringan saja lah ya. Kalau awat ruwet. Jadi secara apa namanya kemarin kita untuk pengertian dan macam-macamnya kita bahas sebenarnya di sejarah geometri kemarin. Jadi di sini kalau kita bicara matematika itu identiknya mungkin dengan bilangan, tapi di geometri mungkin tidak secara langsung gitu, walaupun tentu banyak hal yang berkaitan dengan bilangan. Artinya banyak cabang-cabang ilmu yang lain, misalkan yang mungkin lah seperti kemarin sebenarnya kita sempat bahas aplikasi geometri pada era modern begitu. Itu kan apa namanya kaitannya dengan keilmuan yang lain itu banyak begitu. Yang mungkin apa yang banyak lah itu kayak misalkan kayak yang arsitektur begitu. Itu menggambar denah itu yang saya sempat lihat kalau apa namanya denah-denah kayak perumahan-perumahan modern itu kan kompleks sekali itu. Jadi walaupun di situ ada aplikasinya sebenarnya, cuman presisi ukurannya itu setiap ruang, setiap sudut, kemudian kemiringannya macam-macam itu tentu dasar-dasarnya itu di geometri. Jadi walaupun di situ tidak muncul penjumlahan, muncul perkalian dan sebagainya, tetapi bentuk apa bentuk bangunnya, kemudian ukurannya berapa begitu. Itu yang mungkin kalau menurut kita itu yang kita tahu. Tapi orang arsitek itu lebih dari itu, menggabungkan kesemuanya. Selain bentuk, tentu mereka menghitung misalkan bahan apa yang pas, kemudian apa namanya eh berapa banyak bahan ini habisnya, kemudian hal-hal lain kayak gitu. Jadi lebih dari matematika sebenarnya, cuman dasar membuat itu yang sangat geometris sekali begitu. Bahkan ada di kita di sini di kurikulum kita itu kayaknya belum ada sih. Nah, itu saya pribadi menemukan di salah satu dosen teman dosen itu ada penelitiannya tentang namanya itu etnomatematika. Itu penelitian. Itu mungkin karena ini sih, karena beliaunya di prodi pendidikan matematika, kita di matematika itu mungkin uh, salah satu perbedaannya begitu. Di pendidikan matematika tentu orientasinya itu bagaimana mengajar matematika yang baik. Tengit, coy. Nah, di kita itu memang tidak ada kurikulum yang atau mata kuliah lah yang mengajarkan gimana cara mengajar. Kita benar-benar mendalami materi, kemudian aplikasi dari materi itu ke kehidupan yang berhubungan langsung dengan materi-materi yang kita bahas begitu. Itu ada etnomatematika. Etnomatematika itu salah yang saya baca di artikelnya itu ada motif batik. Motif batik itu banyak. Ambil salah satu motif batik apa sih yang ada sih yang namanya apa lah kalau apa ya? Apa motif batik yang mungkin kalian tahu? Motif benih anu apa? Enggak yang di sini kayak di apa produk produk pamekasan gitu. Karena ada batik yang tahajuran larang orang. Ada jenis batiknya itu yang kayaknya terkenal. Tapi kalau kalau ditanya ke tukang batiknya kadang-kadang
nggak tahu. Sempat itu di ekonomi itu ada mahasiswa menerjunkan mahasiswanya untuk mengidentifikasi batik yang pernah diproduksi. Banyak oleh nah, ketika ditanya ini nama batik ini namanya apa begitu. Tak tahu tidak saya pengrajinnya itu. Ya karena memang batik itu memproduksi banyak pas tak lebur tinggal kui kelampi kita pernah saya sih dapat batik sekot lima PD ntar kawan. Pahadan persis cek pahadan lebih dari saya. Tak nyaman batik. Persis king kira ai sing nanti ke ibu ya kui kira nyaran di rumah aku. Dia tak nyaman dan pernahlah kita apa dosen-dosen sini pesan dengan seragam batik jadi kan. Berarti kan diproduksinya itu produksi banyak harusnya. Kita sudah apa namanya sudah dibuat baju begitu ada dari di UIM sendiri juga temu foto. Uh, Kundini pas langsung ya tiap bareng kan. Sebenarnya kita juga punya seragam persis kayak itu juga kan. Oh, berarti di pihak apa namanya pengrajin itu produksinya itu tak banyak, bahkan mungkin hanya produksi satu atau dua. Karena dengan keunikan berbeda sedikit itu mungkin ya itu yang dijual begitu di batik itu. Jadi oh makanya tidak banyak pilihan kalau misalkan kita mau buat seragam dengan yang sama persis itu tidak banyak pilihannya memang. Ya akhirnya dari situ banyak jenis batik itu. Ini sampai tak tahu saya nyaman siapa batik apa namanya begitu. Ya kembali ke awal, etnomatematika itu saya lupa, sapu jagat apa-apa gitu. Gue dengar apa itu sapu jagat ya? Nggak ada ya? Nggak pernah dengar. Tahap batik apa loh pokoknya ya. Tapi itu kayaknya banyak orang tahu harusnya begitu. Nah di situ motifnya ada. Nah di situ diteliti ada nggak di situ kan orang-orang pengrajin itu kan tak kira apa ini mau dibentuk apa namanya bangun misalkan segitiga, segi empat, ya kan nggak akan menghitung itu gitu. Yang apa yang ada di imajinasinya dia akan buat. Nah di situ orang yang etnomatematika penelitiannya ini menghitung jenis apa? Jenis model, jenis motif di batik itu yang ada geometrinya, unsur geometrinya. Oh ini ternyata ada segitiganya. Oh ini ada segi empatnya gitu. Oh ini ada lingkarannya. Saya mikir, eh, mikun, ya saya karena saya tidak mendalam itu. Mikun karo mitong lingkaran dan saya mikun karo mitong segitiga, segi empat pada motif batik dan saya. Ya itu memang mungkin saya karena di sini sekali lagi di sini tidak ada mata kuliah matematika itu tidak ada. Di matematika itu ada begitu ternyata hanya menghitung pola batik ya tentu itu kan tidak eh apa namanya ya kembali ke sini tidak apa mengutamakan hubungan antar bilangan tidak ada hitung-hitungannya di situ bentuknya ini dicari polanya ada nggak bentuk geometrinya begitu bentuk segitiganya atau mungkin jajar genjang atau mungkin bentuk apa begitu jadi itu salah satu yang kita lihat sehari-hari ya tentu banyak motif-motif batik yang lain yang kalau kalau kayak gini ini mungkin kan ya apa batik printing itu istilahnya mungkin. Nah, kalau kalau batik tulis itu biasanya kan seko batik apa gitu. Ya ketemu kotak sone ya sudah jadi bangun eh, apa bangun geometri. Bahkan ada eh, salah satu teman, data kalian sudah dapat ini ya budaya Madura itu ya. Sekarang apa? Sekarang Pak Bahaki. Saya sempat komunikasi sama beliau karena beliau itu memang core keilmuannya memang di akuntansi atau ekonomi saya nggak tahu itu yang jelas di situ cuman sangat memperhatikan budaya begitu nah di budaya-budaya orang yang di rumahnya kayak di gunung-gunung itu katanya ketika mau punya tanah terus mengukur tanahnya itu orang-orang dulu mungkin ukurannya kan kalau di datar kan enak tinggal dipetak begitu segitu gitu terus kalau yang bentuknya miring itu menghitungnya gimana katanya. Ya kalau kita seharusnya kalian juga bisa sih menentukan luasan dari bentuk yang mungkin tidak secara langsung ada nama jenis bangunnya di geometri misalkan. Tapi dengan model kemiringan sekian atau mungkin nggak miring banget tapi ada kurvanya,
Mungkin kalau di teorinya kita bisa menghitung dengan konsep apa integral itu luasan yang mengurangkan itu ya saya bilang sebenarnya pasti bisa lah di matematika menghitung itu gitu. Tapi ya karena tinjauannya dari segi budaya terus kebudayaan orang-orang yang di sana ya gitu kerepotan untuk mengukur tanahnya yang tidak datar begitu. Itu yang problematika yang ada di masyarakat begitu. Artinya itu yang mungkin belum apa namanya ya, ya tapi kalau orang tanah kan harusnya tahu ya. Orang pertanahan itu apa jenis tanahnya pasti ada datanya begitu. Jadi itu beberapa hal yang sekali lagi tidak secara langsung berhubungan dengan bilangan begitu. Nah, di sini intinya ya karena memang permasalahan yang kita bahas di awal itu adalah titik, garis, dan bidang begitu. Tapi di sini secara garis besarnya disebutkan ya hubungan antar titik, garis, sudut, terus bidang, kemudian bangun datar, ada bangun ruang. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya keseluruhan hal yang dibahas pada geometri. Kemudian geometri itu eh, ada nama bukunya itu saya lupa apa namanya. Euclid ini nama orang. Makanya secara khusus dia menyusun satu buku terus tebal sih, cing anu. Ya kalau misalkan beneran didalami begitu pas bisa menghafal semua itu bagus. Ada geometri Euclid itu secara khusus ada bahas tentang itu. Kemudian eh di sini apa namanya geometri adalah ilmu yang tidak hanya menentukan jawaban tetapi juga bagaimana terus mengapa begitu jadi misal kalau kalian pernah menemukan soal bangun ruang pada misalkan kubus begitu mencari satu titik ke titik yang lain kalau misalkan kubusnya itu ada titik di tengahnya kemudian apa dihubungkan itu mencari jawabannya bisa dengan berbagai cara begitu. Atau mungkin juga kalau mungkin kalian tahu teorema Pitagoras, tahu ya? Paling nggak pernah ketemu lah ya teorema Pitagoras, tahu ya? Nah itu ya teorema nanti kita juga bahas. Itu kan ada perlu pembuktian. Pembuktiannya secara sederhana mungkin menggunakan apa segitiga atau segi empat di sebelahnya, terus kita hitung, oh iya itu terbukti. Dan ada salah satu mahasiswa di Malang kalau nggak salah itu meneliti tentang banyaknya pembuktian untuk membuktikan teorema Pitagoras itu. Jadi bukan hanya satu sebenarnya itu. Kemudian ini apa namanya ya tentang inilah ya tentang apa namanya ini menuju ke yang sempat kita bahas dulu itu tentang hal konstruksi awalnya itu seperti apa begitu. Munculnya teorema itu dari mana begitu. Makanya di sini disebut ini muncul akhirnya unsur-unsur yang tidak didefinisikan ini sempat kita singgung di pertemuan di awal-awal itu. Ini yang memunculkan di awal yang apa unsur-unsur yang tidak didefinisikan atau undefined term. Nah, kemudian ditambah dengan definisi, kemudian beberapa asumsi, yang asumsi ini kita sebut dengan postulat atau aksioma. Nah, unsur yang tiga yang akan kita bahas, jadi yang pertama itu adalah tentang titik. Titik ini tidak apa namanya, tidak ada secara khusus bentuknya, kemudian ukurannya tidak ada. Tapi dia mempunyai lokasi khusus. Jadi bentuk titik itu kalau mungkin dalam kasus-kasus tertentu, misalkan pada garis bilangan titik yang apa namanya, yang penuh dengan titik yang bolong itu mungkin ada pengertiannya itu sudah ada maksud tersendiri sudah. Tapi kalau titik secara khusus di sini titik itu sendiri itu tidak memiliki dimensi atau ukuran di situ, tapi lokasinya jelas. Ah, tapi kalau sudah lokasinya di sini ya sudah kita tandai dengan titik begitu yang kita kenal. Titik itu ya seperti apa ya? Pokoknya beda apa namanya ada tandanya di situ, jenis titiknya begitu. Siapa?
Hah? Jadi begitu. Nah, jadi ini nanti akan menjadi konsep dasar eh, dari kesemuanya dari titik itu. Dan ini eh, nggak ada pengertian khususnya gitu. Jadi titik adalah itu nggak ada sebenarnya. Makanya di sini disebutkan dengan yang tadi undefined term itu. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis ini kalau kemarin ketika bahas apa namanya membahas bersama linier, linier itu kan bentuknya garis lurus. Garis lurus yang persamaannya itu garisnya mana yang benar? Jadi kalau kita misalkan menggambarkan diagram kartesiannya di sini atau di manalah kita tentukan misalkan sudah di meja ini diagram kartesiannya atau titik pangkalnya. Nah, meskipun kita menggambarkan di sana ya tidak salah begitu. Karena dipanjangkan sepanjang-panjangnya itu tidak ada batasannya persamaannya itu. Atau yang paling gampang mungkin apa namanya? Yang kalau kalian tahu garis untuk X sama dengan 2. Ini garis atau bukan? Atau kembali kemarin dah. Ini persamaan linear atau bukan? Linear atau bukan? X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu persamaan linear atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya, saya tanya, ini persamaan linear atau bukan? Kenapa? Kan tinggal ini, kalau linear itu kan harusnya begini yang kita bahas kemarin. Berarti ini tidak memenuhi yang itu begitu. Harus ada apa? Dua variabel. Berarti ini bukan persamaan linear. Memang harus ada lebih dari satu gitu konsepnya kemarin. Ada bahasa begitu nggak? Kalau ada, ya ini berarti bukan dengan alasan itu gitu. Gimana? Kemarin yang disebut persamaan linear itu yang seperti apa? Nah, itu sama ini persamaan linear jika apa? Jika jika kemana? Hah? Terus, wes. Variabel yang pangkatnya satu. Ya. Nah, di sini ini variabel kan X ya. Variabel X-nya pangkat berapa di sini? Ini di sini X-nya pangkat berapa ini? Ini X pangkat berapa ini? Kelas 1. Oke, jadi secara definisi itu berarti memenuhi ya. Jadi, kalau misalkan itu anggap kalau itu menambahkan atau garis kemarin kita buat. Jadi X sama dengan nol. X sama dengan nol. Berarti untuk digambarkan pada diagram kartesius ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sumbu dengan nol. X sama dengan 2. Nah, di sini kita butuh X, Y. Jadi, untuk persamaan garis sama dengan 2, jika Y-nya 0, X-nya berapa sih? Hah? 2.
Kalau Y-nya 1, ya. Kalau ini persamaannya. Kalau Y-nya 0, X-nya. Nah, kalau Y-nya 1, X-nya. Nah, berapa? Kalau Y-nya 10, X-nya. Ini jadi X sama dengan 2. Berapapun Y-nya, dia tetap X sama dengan 2. Jadi, kalau Y-nya 0, Y-nya 0 di sini, X-nya 2, 1, di sini titik pertama. Y-nya 1, 2, Y-nya berapapun 2, 2. Jadi dia adalah garis lurus. Ini adalah garis X sama dengan 5. Nah, jadi itu adalah kesamaan garis karena memenuhi yang kemarin bahwa memiliki variabel yang pangkatnya 10. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya kalau misalkan titik pangkalnya itu di sini. Jadi, seandainya tidak dikasihkan gambar ini, saya menggambarkan di sini, ini adalah X sama dengan 2 begitu. Ya apa? Mungkin titik pangkalnya di bawah, ini panjangkan. Maksudnya di situ kita panjang ke atas kemanapun, ke bawah sampai kemanapun, yang penting melewati ini berarti itu adalah X sama dengan 1. Jadi membatasi mengambil titik-titik yang Y1, Y0 agar mudah untuk digambarkan. Tetapi pada realitanya garis X sama dengan 2 itu ketika dipanjangkan kemanapun itu tidak ada atasannya, tidak ada ujungnya. Makanya di sini garis itu adalah kumpulan titik yang tak berujung gitu, nggak ada ujungnya. Kecuali ya kita batasi. Tapi kalau dibatasi ya bukan garis namanya. Artinya kalau berangkat dari sebuah persamaan, kemudian kita menggambarkan garis, garisnya pasti sangat panjang sekali. Kalau kalian kemarin saya menampilkan menggambarkan garis itu di aplikasi apa kemarin, GeoGebra itu kan ya anu ya, ngelihatnya itu di layar itu ya dia ke ujung pasti begitu. Tidak hanya ya artinya kalau digambar di papan pasti ke atas itu penuh begitu maksudnya. Karena sepanjang itu sebuah garis yang dihasilkan dari sebuah persamaan. Ya tentu ini kalau X sama dengan 2. Kalau X plus Y sama berapa, ya tentu garisnya berbeda. Tapi miring itu juga ya sama juga. Tidak ada ujung atasnya, tidak ada ujung bawahnya begitu. Bisa dipahami ya? Dan ini juga tidak didefinisikan secara formal. Maksudnya tidak ada definisi khusus tentang garis. Yang penting itu kumpulan titik. Jadi kan titik yang kita ambil di situ 2,0, 3,0 dan seterusnya. Itu kan hanya untuk memudahkan kita untuk menggambar itu. Begitu. Kemudian ada yang ketiga itu ada bidang. Bidang ini permukaan datar ya sama sih. Tidak ada ujungnya juga. Yang terbentuk oleh garis yang tak berpotongan. Ya ini apa namanya bidang itu kan ada juga persamaannya. Nanti kita juga akan bahas persamaan sebuah bidang. Sama kalau ujung apa namanya apa sih namanya titik pangkalnya kita tentukan. Oh berarti di sekitar situ. Tapi sampai ke mananya itu yang tidak ada ujungnya begitu. Nah biasanya memang untuk menggambarkan bidang itu pada 3 dimensi agar kelihatan. Kalau di situ kan gimana ya? Kalau mungkin tegak begitu bisa mungkin. Tapi kalau sudah miring kan nggak kelihatan bidangnya itu. Jadi bidang itu kan ya bidang kan ini. Nah ini kalau mungkin dilihat dari samping begini kelihatan sebuah garis lurus. Tapi kalau sudah miring kan kita menggambarnya kesulitan kalau di 2 dimensi. Nah ini maksudnya kalau misalkan ini adalah bidangnya ke sininya ke kanan kiri atas bawahnya nggak nggak terbatas juga begitu. Sekali lagi, kita menggambarkan di dekat titik pangkal itu untuk memudahkan. Dan apa biasanya soal-soal terkait dengan yang harus menggambar ya pasti ada di sekitaran titik pusat agar memudahkan sebenarnya untuk begitu. Begitu. Jadi itu tentang titik garis dan bidang. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa permukaan datar tak berujung yang terbentuk oleh garis-garis yang tak berpotongan. Jadi dua garis ini misalkan ada apa dihubungkan dan apa namanya
tak berpotongan itu kan kita bahas kemarin sejajar berarti. Jadi dipanjangkan kemanapun dia tidak akan bertemu dan ini apa antar garis dan garis ini dibentuk sebuah bidang begitu. Jadi itu dipanjangkan kemanapun nggak akan ketemu dan ya sama bidangnya juga demikian. Nah ini yang pertama untuk menggambarkan sebuah bidang. Kemudian ada cara lagi untuk menggambarkan bidang itu, yaitu dibentuk kalau tadi kan dengan dua garis yang tidak berpotongan atau yang sejajar. Kemudian di sini juga bisa ditentukan oleh tiga titik yang tidak segaris. Kalau titik segaris, tiga titik segaris, satu, dua, tiga, bisa saja itu adalah sebuah garis begitu. Tapi kalau satu, dua, tiga di sini, pasti kan nggak bisa dia membentuk satu garis. Dia harus dihubungkan, ya akhirnya menjadi sebuah bidang begitu. Jadi untuk pertama tadi titik itu sendiri mempunyai posisi yang tidak ada definisi khususnya, kemudian ada garis yang dibentuk oleh sekumpulan titik, yang berikutnya adalah bidang. Bidang itu dibentuk oleh dua garis yang sejajar, bisa juga dibentuk oleh tiga titik yang tidak segaris begitu. Jadi ini yang menjadi cikal bakal akhirnya muncul bentuk-bentuk yang lain. Kita mengenalnya nanti mungkin segi empat, segitiga, segi lima, atau bahkan segi-segi yang lain atau bentuk. Kemudian dari bidang ini nanti membentuk sebuah bangun ruang begitu. Jadi di sini sebenarnya kemunculan pertama atau konsep pertama dari orang-orang yang iseng mungkin dulu ya. Iseng munculnya ilmu begitulah ya. Da, apa namanya? Jalannya sendiri. Oke. Nah, di sini kritikan ini menjadi dasar pengembangan geometri baik untuk yang Euclidean atau yang non Euclidean. Nah, kemudian beberapa hal yang terkait dengan konsep-konsep yang tadi saya sebutkan. Pertama itu tentang definisi. Definisi ini ungkapan yang membatasi. Jadi kalau misalkan tadi bidang itu yang ada batasannya, oke kita buat misalkan bidang yang bentuknya ini menjadi segi empat. Nah, kemudian contohnya yang seperti ini misalkan sudut dan tadi kan hanya ada tiga titik garis dan bidang. Nah, dari sini, dari tiga ini akhirnya menjadi satu definisi. Misalkan contoh definisinya itu adalah sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak segaris dan berimpit titik pangkalnya itu yang disebut titik sudutnya begitu. Kemudian titik-titik yang terdapat pada segaris yang sama disebut titik-titik kolinier. Ini kan tentang penamaan dan ya namanya ini juga definisi gitu. Jadi apa titik kolinier itu? Titik-titik yang ada pada garis yang sama begitu. Dan definisi ini tidak butuh untuk dibuktikan. Kemudian aksioma. Aksioma itu semacam asumsi gitu dan tidak usah dibuktikan. Asumsi-asumsi dasar. Biasanya asumsi atau aksioma ini banyak sih digunakan bu. Artinya bukan hanya di matematika gitu. Jadi untuk misalkan debat lah begitu. Debat itu kan kalau ada bukan debat lah. Misalnya kayak seminar, ada pemateri ini, ada pemateri menyampaikan materi begitu ya. Sebenarnya ini juga berlaku ya, kayak sekarang lah sebenarnya. Tapi yang ada sih saya pernah ikut seminar begitu yang pesertanya banyak sekali begitu. Eh, kemudian kan di akhir biasanya membuka pertanyaan atau seminar oke tentang keilmuan atau kadang-kadang kan ada tokoh begitu yang mengisi acara begitu. Kemudian dibuka pertanyaan. Nah, itu sebenarnya yang ya, kalian harus juga berpikir harusnya. Ah, penanya itu akan kelihatan begitu kualitasnya ya dari kualitas pertanyaannya. Karena kadang kan ada sih karena misalkan pematerinya ini saya sudah sudah mengikuti banyak tokoh tokoh sosial, artis atau apa. Kadang kan kita sudah menyiapkan pertanyaannya itu.
sebelum mengikuti acaranya. Nah, yang keren itu adalah dia bisa mengikuti acaranya, kemudian pertanyaannya itu berbobot. Pasti tahu kan ya, pertanyaan yang hanya formalitas dengan pertanyaan yang berbobot begitu. Nah, pertanyaan berbobot itu tentu berdasarkan ini banyak digunakan berdasarkan asumsi atau berdasarkan aksioma-aksioma yang itu merupakan dia dapat mungkin dari saat seminar atau ditambah dari pengalaman dia membaca hal-hal yang terkait dengan itu gitu. Butuh penjelasan dari pemateri itu begitu. Artinya aksioma itu dasar pemikiran atau, dasar-dasar dari tindakan kita begitu. Itu ya hal sederhananya sih. Artinya kan nggak mungkin misalkan kita menyusun beberapa hal untuk memunculkan ini, nah kita masih harus membuktikan, "Oh ini kenapa?" Ya tentu itu ada latar belakangnya. Bisa dari yang kita tonton setiap hari, bisa dari apa yang kita baca, atau dari yang kita dengar begitu, atau mungkin yang kita, lihat begitu. Itu ya tentu akan menyimpulkan pada suatu, aksioma. Nah, intinya begitulah, atau pengetahuan dari kita yang itu menjadi dasar dari yang apa kita ucapkan begitu. Ya lebih pasnya kalau saya terjemahkan tadi, ketika misal bertanya itu, ya itu ada sih banyak lah pertanyaan formalitas itu kan banyak, sepenting tanya deh. Apalagi pada saat acara itu dijanjikan yang bertanya dapat hadiah gitu. Wah, kok langsung cum katanya deh. Ya tapi ya itu sih, eh mempertanyakan semua hal bahkan. Ya, artinya kalau misalkan kayak sekarang kita bahas ini, ya kalian misalkan memperhatikan, kan ya harusnya sih muncul, oh ini kenapa begitu, oh ini kenapa begini, oh kenapa begini. Tapi akhirnya em, kalau terlalu terbiasa nanti kalau istilah sekarang overthinking gitu ya. Biar mandu-mandu, wah itu keterlaluan juga sih. Tapi dalam keilmuan itu bagus sebenarnya. Atau overthinking. Ya, tapi kita ada mereka susah deh no. Laku libur udah rumah di semua ya. Umpah ada ya. Boleh ya kira ada merubaya. Ya khawatir biasa, keng cek bilang. Nah, dalam hal tertentu kita tentu bisa merencanakan begitu. Oh, kalau tidak begini, 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 begini. Tapi men begitu, mana sering kita ada malah mikir dampaknya begitu. Iya, antisipasi ya, tapi jangan terlalu overthinking, tak bagus. Itu tentang aksioma. Jadi susunan hal menuju suatu kesimpulan, begitu kira-kira. Atau di sini asumsi benar tanpa perlu dibuktikan. Kemudian ada juga teorema. Teorema ini yang ah, perlu pembuktian. Berdasarkan ini, oh ada sesuatu teorema yang mengatakan begini. Kenapa bisa begitu? Itu banyak pembuktiannya begitu. Harus harus bisa dibuktikan. Orang punya teorema di matematika banyak pasti ketemu teorema itu pasti harus dibuktikan. Gitu. Jadi minimal ada tiga itu definisi, kemudian aksioma dan teorema. Begitu kira-kira. Jadi, ini apa namanya, ini hal-hal dasar. Jadi dasar dari apa namanya, semua hal yang ada di geometri itu ya itu berdasarkan ini, itu tadi tentang awalnya titik, kemudian dari titik menjadi garis, menjadi bidang, akhirnya menjadi suatu definisi, suatu aksioma, kemudian suatu teorema begitu. Hal-hal terkait dengan contoh pengembangan ya tentang nanti kita di geometri itu akan bicara tentang jarak, kemudian besaran sudutnya, kemudian bangun segitiga, misalkan lingkaran dan seterusnya. Hal-hal yang pasti ada kaitannya dengan jarak itu kan kalau ditarik, oh pasti dia betul garis lurus. Karena ya contohnya misalkan kalau me, apa namanya jarak terdekat dari titik ke garis misalkan, titik ke garis misalkan titiknya di sini, kemudian ini garisnya misalkan. Nah, jarak terdekat dari sini ini kemana begitu? Atau beginilah ya, kira-kira garisnya. Lupa gitu. Atau ini titiknya, ini garisnya. Titik, ini garis. Sebenarnya kan bisa ditarik dari sini, ditarik garis ke sini. Di sini bisa ditarik ke sini. Nah, itu kalau ini dari sini, jaraknya pasti berbeda. Kalau dari sini, kita tarik ke sini. Nah, tetapi di konsep nanti kita akan bahas itu, pasti titik dari jarak titik ke garis itu jarak terdekatnya begitu yang
maksud jarak terdekat itu nanti kalau kita tarik garis dari sini ke sini, kalau ini dari garis, garisnya pasti membentuk apa namanya? Siku-siku atau tegak lurus dengan garisnya begitu. Nah, ini eh, apa ya yang dasar begitulah. Artinya ada banyak hal kemungkinannya, tapi pasti ada satu yang itu yang digunakan begitu. Kemudian, nah inilah hal-hal yang segitiga. Ya tentu tidak hanya segitiga ya, segi empat, segi lima, segi banyak lah nanti yang terbahas pada geometri itu. Kemudian ada hal-hal lagi yang kemudian dikembangkan ekonometri apa tiga dimensi yang tentang apa saja di sini. Bola, kubus, prisma, terus apaan boleh? Tabung, ya, yang tiga dimensi, bangun ruang. Apa lagi? Belah, hah? Bangun ruang. Ini anu ketupat. Terbaik. Sama satu. Atau tak fokus ya, kursa talasan. Ya, iya kalau belah ketupat itu bangun datar, mau ketopan itu bangun ruang sudah. Tapi tidak, iya ya. Seandainya itu dimunculkan gitu, bangun ruang contohnya ketupat begitu. Ya rekor semi hitung apa dok? Tergantung jadi jenis ketupatnya ya. Ketupat aja macam. Tak apa boleh ketupat si kodon dan udah kira rekor itu. Ya, itu kira-kira yang eh, kita bahas hari ini. Jadi sekali lagi ini kemunculan awal lah begitu. Dan tapi saya tidak akan bahas itu. Tapi kalau misalkan kalian mau apa namanya mendalami lah tentang apa namanya tentang geometri Euclidean terutama itu ya, teori kalau saya pribadi mungkin beda ini ya. Tapi kalau terlalu banyak bacaannya, oh iya memang harus diingat, dihafal begitu. Saya tidak bisa. Ya, sulit lah begitu. Bisa mau maksudnya yang lesang ke anu ngarang. Tapi itu jadi konsep akhirnya yang munculkan tadi misalkan. Misalkan contohnya tadi ya yang disebutkan eh, garis yang ada di titik yang ada di garis itu namanya kolinier. Itu berdasarkan apa aksioma berapa, postulat berapa begitu. Itu urut ada 13 buku atau 13 bab mungkin lebih tepatnya ya, tapi itu dipisah. Itu mungkin kalau misalkan ada yang penasaran, nggak tahu di bukunya di sini atau ada apa enggak di perpus, tapi banyaklah seharusnya di online itu kalau misalkan mau belajar itu. Itu kira-kira yang bisa kita bahas untuk hari ini. Eh, Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke.